Hai semuanya, balik lagi nih sama Animecha Darwin's Game. Apa sih yang ada di benakmu tentang anime ini? Kalau menurut gue, anime ini merupakan gabungan antara dunia nyata dengan game Battle Royale kayak PUBG, FF, CODM, dan lain-lain. Berhubungan dengan itu, kali ini gue akan ngebahas kumpulan anime dengan konsep survival battle royale yang brutal tapi keren. Survivalnya nggak harus memiliki hadiah, nggak harus juga berupa game, tidak harus juga bertanding antara karakter, bisa juga berupa kondisi yang mengharuskan semua pemainnya bertahan dari sebuah keadaan. Tapi, apakah ada anime yang sama konsepnya seperti Darwin's Game? Maka dari itu, kali ini gue akan memberikan 5 anime yang hampir sama ceritanya seperti anime Darwin's Game. Penasaran? Let's go, check it out! Sebelum live videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, oke lanjut. Yang pertama, Betom. Ini anime yang judulnya lumayan aneh, tapi nggak mainstream. Gue memilih anime ini untuk ditonton dengan pertimbangan covernya yang menarik dengan latar api di belakangnya dan juga ratingnya termasuk bagus. Selain itu juga ceweknya cantik-cantik dan yang penting gak ada genre haremnya. So suci loh. Salah satu anime bergenre game psikologis yang wajib banget buat kamu tonton. Betom merupakan anime dengan cerita yang menarik dengan adegan action psikologis dan gore. Ya lumayan menjanjikan lah, hampir mirip dengan Dead Parade. Betom juga memperlihatkan game mematikan, namun yang ini lebih dahsyat. Berkisah tentang sebuah game online bernama Betom, di mana player harus menggunakan bom sebagai alat tempur utama. Sang tokoh utama, Sakamoto, merupakan 10 besar pemain terbaik dan satu-satunya mewakili Jepang. Tiba-tiba berpindah ke sebuah pulau misterius yang ternyata sistemnya mirip dengan Betom, di mana yang lemah akan mati dan yang kuat tetap hidup dengan senjata utama adalah bom. Yang kedua, Osama Game The Animation. Sebuah anime genre horor dibalut misteri yang cetar membahana bagaikan langit. Apaan sih? Apalagi dengan unsur school di dalamnya yang membuat anime ini benar-benar berbeda dari yang lain. Nah, dalam anime ini banyak ditunjukkan adegan gore di sepanjang ceritanya. Anime ini tergolong seru untuk sebuah anime genre horor yang akan mengingatkan kalian kepada salah satu anime horor sekolah berjudul Another. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi, seorang bernama Kanazawa Nobuaki pindah dari sekolah yang jauh. Namun di sekolah barunya ia takut bersosialisasi karena insiden kelam masa lalu di sekolah lamanya. Saat acara festival sekolah, sebuah pesan dari Osama tiba-tiba menjadi pembicaraan kelas. Awalnya mereka tak percaya, namun Kanazawa serius menanggapi pesan tersebut. Ya mungkin pesan itu terkait dengan masa lalunya. Dengan munculnya pesan tersebut, Osama Game akhirnya dimulai. Yang ketiga, Juni Taisen. Juni Taisen adalah anime yang mengadaptasi sebuah novel tahun 2015 berjudul sama oleh penulis Nishio Ishin. Nishio lebih terkenal dengan serial Monogatari yang sudah menerima berbagai macam adaptasi anime. Tapi karyanya yang satu ini tidak kalah seru juga. Juni Taisen berkisah tentang 12 peserta dari sebuah permainan maut di mana mereka harus saling membunuh hingga satu orang tersisa. Demi meningkatkan ketegangan turnamen ini, setiap dari peserta harus menelan racun yang akan larut dalam tubuh mereka setelah 12 jam tanpa seorang pun selain sang pengawas pertandingan yang memiliki penawarnya. Tentu saja, selain penawar dari racun tersebut, lomba ini memberikan kesempatan satu permintaan bagi pemenangnya untuk dikabulkan. By the way, ada salah satu karakternya yang mirip banget dengan Kaneki dari anime Tokyo Ghoul. Walaupun begitu, anime ini baris banget, tak kalah keren dengan Tokyo Ghoul. Yang keempat, Mirai Nikki. Sama tingkatnya dengan Deadman Wonderland, anime ini nggak terlalu horor tapi memiliki cerita yang unik dan penuh akan aksi-aksi terkait psikopat. Di anime ini, kamu bisa melihat scan kematian. Ada yang matinya tragis banget, ada yang matinya biasa aja, dan ada yang matinya nggak mati. Salah satu hal yang menarik di anime ini adalah hadirnya karakter utama wanita alias heroin yang yandere banget. Amano Yukiteru adalah seorang hikikomori
Satu-satunya teman yang dimiliki oleh Yuki hanyalah teman imajinasinya, yaitu Deus. Semuanya berubah ketika Deus mengutak-atik diari milik Yuki. Seluruh catatan diari dari Yuki memunculkan kekuatan yang dapat melihat masa depan di handphonenya. Yuki pun sadar bahwa semua itu ternyata bukanlah imajinasinya. Deus adalah nyata dan menjadikan Yuki sebagai partisipan dalam survival game yang diikuti oleh 12 peserta dengan masing-masing fitur diari yang istimewa. Dia yang tidak mengetahui apa-apa tentang game ini menjadi ketakutan, dan saat itulah penguntit pribadinya muncul yang mengaku sebagai pemilik diari masa depan bernama Gasa Yuno. Yuno menyelamatkan Yuki dengan menggunakan diari masa depannya dan membantu Yuki. Yuno bersumpah untuk membunuh semua pemilik diari lainnya untuk menyelamatkan hidup Yuki. Tetapi pada akhirnya, kalau gue kasih tahu nanti malah nggak seru coy. Ya udah, kalian tonton sendiri aja ya. Yang kelima, Mahoushoujo Ikukuse Keikaku. Seperti judulnya, susah anjir judulnya bangsat. Sudah nampak kemoy-moyan Mahoushoujo yang artinya gadis penyihir. Nah teman-teman, biasanya kalau udah gadis penyihir yang terlintas apa nih? Dandanan unik yang super imut, berwarna khas cerah yang nyentrik dan biasanya menggunakan tongkat, ya kan? Sama seperti kebanyakan anime bertema penyihir. Masou Ikuse ini bakal nampilin anime dengan tema gadis-gadis penyihir. Tapi ada yang spesial nih dari anime ini. Apakah gerangan? Singkat cerita, Himekawa Koyuki tidak pernah menyangka bahwa game Mahoushoujo Ikukuse Keikaku atau Mahou-iku yang dia mainkan akan sungguh-sungguh memberinya kekuatan untuk berubah menjadi seorang Mahoushoujo. Kini, sebagai Snow White, anjay Snow White, dia pun akhirnya dapat mewujudkan impiannya selama ini untuk membantu orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan. Namun, ternyata Snow White hanyalah satu dari 16 Mahoushoujo yang bertugas di kota Nabuka. Dan pada suatu hari, game Mahou-iku tiba-tiba saja memutuskan untuk mengurangi jumlah mereka hingga setengahnya. Mereka kemudian diseleksi melalui kompetisi mengumpulkan magical candies. Dan Mahoushoujo yang berada di peringkat paling bawah pada setiap pekan akan langsung kehilangan kekuatan dan sekaligus nyawanya. Anjir, sadis coy. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah anime di atas sesuai dengan cerita yang ada pada Darwin's Game? Kalau iya, jangan lupa subscribe channel ini serta share ke teman-temanmu supaya temanmu tahu apa yang kamu ketahui. Mari kita berbagi informasi dalam hal anime. See you next time with my video game. Arigato.